Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mudia. Hari ini hari Kamis tanggal 5 November. Kita akan lanjutkan materi matematika kita. Kemarin kalian udah tahu bagaimana cara menentukan KPK dalam suatu bilangan. Nah, sekarang kita akan masuk materi ketika KPK itu masuk dalam soal cerita atau seperti apa. Nanti disimak baik-baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut ke materi selanjutnya, slide berikutnya. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal pertama, lampu merah ini yang atas. Merah menyala setiap 5 menit sekali. Lampu hijau menyala setiap 6 menit sekali. Lampu merah dan hijau menyala bersama pada menit ke-10. Pertanyaannya, di menit keberapa lampu menyala bersama untuk yang kedua kalinya? Ingat, tadi menyala pertama itu di menit ke-10 ya. Menit ke-10. Nah, pertanyaannya di menit keberapa lampu menyala bersama untuk yang kedua kalinya. Nah, kira-kira kalian mencari tahunya dengan bagaimana caranya? Apakah dipelototin lampunya setiap 5 menit sekali, setiap 6 menit sekali? Nah, enggak dong, jangan dipelototi, kasihan nanti kalian capek. Oke, jangan dipelototi. Melotot no, melotot tidak. Nah, atau mencari dengan deret seperti ini. Boleh dicari kelipatannya menggunakan deret seperti ini. Tapi ini kurang efisien, ya. Ketika kalian sudah menemukan bentuk soal KPK dalam soal cerita, kita harus mencari tahunya dengan metode yang sudah Budia jelaskan kemarin. Nah, KPK adalah kunci. Cara menentukannya boleh dengan P faktor, pohon faktor, atau metode pagar. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita tentukan KPK-nya dengan pohon faktor ya. Ingat, tadi menyalanya setiap berapa menit sekali? 5 menit sekali ya. 5 menit sekali dan 6 menit sekali. Jadi kita cari tahu KPK 5 dan 6. Ingat, 5 itu adalah bilangan prima. Jadi ya faktor persekutuannya atau faktorisasi primanya hanya 5. Nah nih, beda 6. Kalau 6 kita cari dulu faktorisasi primanya berapa. Ternyata 2 dan 3. Kita tulis dulu ya, faktorisasi primanya 5. Faktorisasi prima 6 adalah 2 kali 3. Kita tentukan KPK-nya. Ingat, FP-nya 5 adalah 5, faktorisasi prima 6 adalah 2 kali 3. KPK itu mengalihkan semua faktor. Jika ada yang berteman, pilih salah satu. Lah ini kebetulan nggak ada temannya semua. Nah, udah dewe-dewe kilo, semuanya nggak ada temannya ya. Nah, karena berhubung mereka tidak punya teman, kita tulis saja langsung 2 kali 3 kali 5 sama dengan berapa? 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Berarti KPK 5 dan 6 adalah 30, Bu Guru. Oke. Tadi lampu hijau dan lampu merah itu menyala bersama pada menit keberapa? Menit ke-10. Nah, agar kita tahu lampunya itu menyala untuk kedua kalinya itu di menit keberapa, kita tambah KPK-nya tadi. Tadi KPK-nya berapa? KPK-nya ternyata 30. Nah, maka dari itu kita tambahkan 10 tambah 30. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah sama dengan 40. Nah, udah ketemu nih. Jadi lampu hijau dan lampu merah menyala kedua kali pada menit ke-40. Misalnya ditanyakan Budia, misalnya mau ditanyakan lampunya menyala pada untuk yang ketiga kalinya tuh gimana? Untuk ketiga kalinya tuh di menit keberapa Budia? Oke. Bentar. Nah, kalau tadi menyala pertama menit ke-10,
menyala kedua. Menit ke-40 menyala ketiga. Menit ke berapa? Nah, tinggal 40 ditambah 30 tadi KPK-nya. Berarti menyala ketiga pada menit ke-70. Gampang bukan? Gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau mencari KPK-nya dengan metode pagar gimana Bu Dia? Bisa dong. Oke, ingat di sini itu untuk angka pembagi ya. Ingat di sini bagian tabel sebelah kiri. Ini untuk angka pembaginya. Kemudian perhatikan angka yang dicari bilangannya kan 5 dan 6. 5 dan 6 tuh salah satunya masih ada bilangan genapnya. Maka dari itu kita bagi dulu dengan bilangan 2 di sini. 5 dibagi 2 nggak bisa, tulis 5 saja. 6 bagi 2 berapa? 3. Oke, di sini sudah mulai bilangan ganjil semua ya. Nah, ketika sudah bilangan ganjil semua, kita gunakan bilangan prima yang ganjil yang pertama. Berapa kira-kira? 3? 3 ya, karena bisa. 5 dibagi 3 nggak bisa, tulis 5 saja. 3 dibagi 3, 1. Hop, belum, ini masih berlanjut ya. Kemudian ini tinggal angka 5 dan 1, berarti dibagi berapa? Dibagi 5. 5 bagi 5, 1. Turunkan satunya. Nah, proses berhenti ketika angka paling bawah itu sudah mencapai angka 1 semua. Ingat, KPK itu mengalihkan semua bilangan yang ada di sebelah kiri. Berarti KPK-nya berapa? 2 kali 3 kali 5. KPK-nya berapa? 30. Sama ya hasilnya. Jadi tadi gimana? 10 ditambah 30 sama dengan 40. Lampu menyala bersama kedua kali di menit 40. Sama ya. Mau kalian menggunakan metode pohon faktor ataupun tabel, itu hasilnya sama. Oke? Nah, ada contoh soal yang kedua. Di sini ada soal. Baca dulu ya. Andi berenang 4 hari sekali. Dani berenang 6 hari sekali. Mereka berenang bersama pertama kali pada tanggal 5 November. Oke, kita fokus di angka ini. Kita akan mencari KPK 4 dan 6. 5 November itu adalah tanggal ketika mereka pertama kali berenang bersama ya. Jadi 5 Novembernya nggak dicari KPK-nya. Oke. Sekarang pertanyaannya, kapan mereka berenang bersama yang kedua kalinya? Ingat, KPK adalah kuncinya. Kalian harus mencari KPK-nya. Lanjut. Nah, sekarang kita cari menggunakan pohon faktor dulu. Kalian boleh menggunakan metode pagar. Boleh semuanya. Nanti itu hasilnya tetap sama kok. Nah, ditemukan setelah menggunakan pohon faktor, faktorisasi prima dari 4 itu adalah 2 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi dari 6 itu adalah 2 dikali 3. Maka dari itu KPK-nya berapa? Ayo, KPK itu mengalihkan semua faktor. Jika ada yang berteman, maka pilih faktor yang paling besar atau yang berpangkatnya paling besar. Ini ada yang berteman nih, 2 dan 2 ini, tapi yang pangkatnya terbesar itu yang atas. Maka dari itu kita pilih yang atas. Jadi KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Jadi KPK 4 dan 6 adalah 12. Lanjut. Nah, sekarang kita buka tanggalannya dulu. Tadi berenang pertama kali itu tanggal 5 November. 5 November nih ya, Bu Dia kasih tanda 1. Mereka berenang pertama kali tanggal 5 November. Tadi KPK-nya tadi berapa? KPK tadi berapa KPK-nya? 12. Nah, kita tambahkan setelah tanggal 5 November ini, kita hitung dari sini. Kita hitung 12 hari setelah tanggal 5 November. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ternyata mereka berenang untuk yang kedua kalinya itu di tanggal 17.
Dia beri tanda dulu. 2. 2. Jadi Andi dan Danu berenang bersama untuk yang kedua kalinya pada tanggal 17 November 2020. Dia misalnya mau nyari tahu berenang yang ketiga kalinya tuh gimana? Ya, tinggal ditambahkan lagi 12 hari setelah tanggal 17 ini tuh tanggal berapa kira-kira, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata kalau yang ketiga kalinya itu ada di tanggal 30. Berapa tadi, pernah nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 19, maaf. Nah, di tanggal 19. Oke. Udah beri tanda 3. Ya, sampai sini jelas ya. Budi harap kalian jelas. Nah, untuk latihan soalnya ini Budi ada 2 soal latihan. Jangan lupa dikirimkan sebelum jam 12 malam. Soalnya yang pertama adalah Udin dan Beni berenang bersama pada tanggal 8 Desember 2017. Udin berenang setiap 4 hari sekali dan Beni setiap 5 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama untuk yang kedua kalinya? Ini sama ya. Jadi nanti kalian tentukan dulu KPK-nya 4 dan 5 itu berapa. Nomor 2, petugas ronda pos A wajib membunyikan kentongan setiap 15 menit sekali. Dan petugas ronda B setiap 20 menit sekali. Pada pukul 22 itu jam berapa? Jam 10 malam mereka membunyikan kentongan bersamaan. Pada pukul berapa lagi mereka akan membunyikan kentongan bersama. Jadi kalian mencari tahu KPK 15 dan 20. Ingat ini adalah menit. Di sini nanti kalian tambahkan menitnya berapa ya. Oke. Sekian dulu penjelasan yang tentang KPK. Kita lanjut ke materi FPB dalam soal cerita. Lanjut ya. Jangan lupa dikerjakan.